Shalom jemaat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan ibadah live streaming Gereja PPIK Bukit Zaitun Pontianak dan khususnya untuk jemaat GPPIK Bukit Zaitun. Dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Ibadah kita akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kita layak dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mengambil saat dulu. Kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Ia rela mengorbankan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib adalah salah satu bukti nyata bahwa begitu besar kasih Allah akan kita. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita saat ini, mari kita selalu bersyukur karena kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita karena Ia begitu mengasihi kita. Mari kita menyembah Dia dengan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kembali kita angkat pujian ini. Katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur Tuhan, bersyukur.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur pada saat ini ya Tuhan, oleh karena kami boleh datang di hadirat-Mu, menyembah dan memuji-Mu. Sebelum kami lebih jauh dalam ibadah ini, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Apabila terdapat dalam hidup kami hal-hal yang tidak berkenan yang terjadi dalam interaksi hidup kami di tengah masyarakat, kami mohon pengampunan-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mengarahkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau berdoa Tuhan buat umat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun berada pada saat ini. Mungkin ada di berbagai belahan bumi pada saat ini yang mengikuti ibadah ini. Kami berdoa supaya kuasa-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai anak-anak-Mu ketika mengikuti ibadah ini. Pastilah Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah dengan berkat rohani dalam ibadah ini ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Terima kasih atas bakat dan karunia yang Engkau curahkan buat mereka, sehingga mereka dapat memberinya kepadamu ya Tuhan untuk sebagai persembahan hidup mereka. Tuhan berkati mereka lebih-lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang berada di dalam keadaan tubuh yang tidak sehat. Kami mohon Tuhan memberkati dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh fasilitas yang kami gunakan juga dalam ibadah ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kita dibuka atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat Tuhan dimanapun berada, Shalom. Puji Tuhan, 1 minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus disiksa dan disalib untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit untuk kita semua. Kebangkitan Tuhan adalah kemenangan untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersukacita untuk kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nyanyikan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita masih akan memuji Tuhan dalam nyanyian hidup yang kekal. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Jika
Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, ada darah kuasa heran. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanku hilangkan segala dosaku. Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak adalah lain jalanan kalau mau masuk selamatan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanku hilangkan segala dosaku. Jika Allah kau nanti hadapkan, ada kuasanya darah Tuhan. Kalau diampuni beri pujian, darah-darahnya tebuskan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanku hilangkan segala dosaku. Bersaksi dengan iman yang berani, ada kuasanya darah Tuhan. Bila kabar itu dengan bukti, darah Al-Masih selamatkan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanku hilangkan segala dosaku. Haleluya. Kita akan baca Alkitab kita yang diambil dalam kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perikop di atas. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya
bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Biarlah nats Alkitab ini dapat menjadi berkat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih akan memuji Tuhan dalam nyanyian hidup yang kekal, halaman 183, sangat besar anugerah-Mu. Saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita yang akan dirangkum dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Burtono. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang kami puja, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kami. Kasih-Mu kami rasakan, kami nikmati. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini adalah bukti kasih Tuhan. Bapa di surga, dalam kesempatan yang indah di mana kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, sebelum kami lebih jauh mohon kepadamu, terlebih dahulu kami mohon Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bapa di surga, dalam kesempatan yang indah ini kami bersama-sama dengan sehati seiman mohon kepada Tuhan agar Tuhan menyertai kami, menolong kami, memelihara kami dalam kondisi saat ini. Masing-masing kami, baik kami yang ada di tempat kami masing-masing saat ini, sedang ada di rumah, bahkan ada rekan-rekan kami dalam perjalanan, Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Dengan sehati seiman kami berdoa dan menyerahkan rekan-rekan kami yang pada saat ini bisa jadi dalam keadaan tidak sehat. Ada yang berbaring di rumah, ada yang sakit di rumah sakit. Tuhan melawat mereka, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Pada kesempatan yang indah ini, bersama-sama dengan sehati seiman, kami berdoa dan menyerahkan juga untuk pemberitaan Injil. Dimanapun berita Injil disampaikan, Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan yang memberitakan pemberitaan Injil, di mana saja mereka pada saat ini melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Bila Injil boleh diberitakan, nama Tuhan boleh disebarluaskan dan banyak orang yang boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Bersama-sama dengan sehati seiman kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, secara khusus yang ada di Kalimantan Barat, secara khusus pula kami Gereja PPIK. Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada mereka. Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan untuk pengurus gereja PPIK ke dalam tangan kasih Tuhan, mulai dari pengurus node, pengurus daerah 1 sampai dengan daerah 10, pengurus jemaat, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, kami serahkan perterukan dalam tangan kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa dan menyerahkan untuk ketua sinode kami, Bapak Pendeta Sugit Sibion, yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan menyertai dia, Tuhan jamah dia, berikan kesembuhan kepadanya. Bersama-sama dengan sehati seiman kami berdoa dan menyerahkan pemerintah negara kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, sampai RT RW. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai mereka, memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga mereka dapat mengatur negara ini dengan baik. Kami berdoa dan menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang ada sebagai tenaga medis. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Dengan kondisi saat ini, mereka harus berhadapan dengan sakit, mereka harus berhadapan dengan virus corona. Kami berdoa, Tuhan Engkau lindungi mereka. Para dokter, para perawat, kami serahkan pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak sebutkan satu persatu nama mereka, tapi Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu mengetahui keberadaan mereka. Itu sebabnya dengan sehati seiman kami berdoa dan menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Tuhan juga menyertai mereka, menolong mereka, memberikan hikmat bijaksana kepada mereka. Kami berdoa untuk masyarakat yang ada, agar kami semua boleh mentaati apa yang sudah menjadi instruksi pemerintah untuk menjaga diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Peduli. Engkau pasti menjawab doa dan permohonan kami. Oleh karena kami memintanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Mesak Amen.
Namun sebelum firman Tuhan kita dengarkan, mari kita menyembah Dia dengan pujian karya terbesar. Karena karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pengorbanan Yesus, kita memperoleh keselamatan. Keselamatan yang hanya berasal daripada Allah untuk kita, umat-Nya yang percaya kepada Dia. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kembali kita angkat pujian ini. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami bersyukur sekali lagi oleh karena ada kesempatan bagi kami untuk duduk diam mendengarkan sabda-Mu
Kami mau diberkati Tuhan dengan bagian firman-Mu hari ini. Kami ingin dikuatkan, kami ingin disegarkan, kami ingin dihibur. Tuhan, melalui firman-Mu kami tahu bahwa ada kuasa-Mu bekerja untuk kami sekalian. Kami percaya kuasa-Mu bekerja ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan ini. Itulah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah raya Gereja PPIK Bukit Zaitun. Kami menyapa saudara-saudara jemaat Gereja PPIK di seluruh Kalimantan Barat. Dimanapun saudara berada, khususnya jemaat PPIK Bukit Zaitun, kami bersyukur kalau saudara bisa ikut dalam ibadah hari ini melalui streaming Gereja PPIK Bukit Zaitun. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kelihatannya ya kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah merencanakan fasilitas internet dengan berbagai keistimewaannya. Bukan, apakah ini direncanakan oleh Allah bahwa Tuhan sudah siapkan fasilitas buat kita untuk menghadapi situasi corona hari ini? Ya, saudara bayangkan kalau tidak ada fasilitas ini, gereja sepi dan jemaat tidak bisa beribadah secara online. Walaupun ada cara lain, keluarga lepas keluarga bisa beribadah masing-masing di rumah. Tetapi ini cara yang paling unik saudara. Dalam seumur hidup kita barangkali baru kali inilah kita merasakan bahwa ibadah itu bisa dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Jadi usul kami, usul saya, ketika saudara mengikuti ibadah ini, resapi baik-baik seluruh sesi acara. Dan seolah-olah kita sedang berada di dalam sebuah gereja. Kita sedang berada di dalam sebuah gereja. Anggap saja rumah saudara adalah gereja, gedung gereja. Corona mengajarkan kepada kita banyak hal. Salah satunya bahwa dia mengajar bahwa gedung gereja mewah itu tidak terlalu perlu untuk menyembah Tuhan. Yang paling perlu adalah hati kita. Dimanapun kita berada, kita bisa beribadah, kita bisa menyanyi untuk Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa membaca firman dan merenungkannya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, walaupun banyak hal yang lagi kita menganggap Tuhan mengizinkan hal yang buruk ini terjadi, pastilah Tuhan sudah menyiapkan hal-hal positif bagi kita. Saudara, saya masih mengajak kita untuk merenungkan peristiwa Paskah. Paskah seharusnya kita rayakan lebih semarak dibanding hari raya kekristenan yang lain. Kita merayakan Paskah, khususnya Gereja PPIK Bukit Zaitun akan merenungkan Paskah itu sampai 50 hari, yaitu puncaknya di hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan momen-momen atau situasi di sekitar penyaliban Kristus. Ada banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang kita bisa maknai. Hari ini saya mengajak saudara untuk memaknai peristiwa di mana Yesus setelah dihukum mati, eksekusi mati di Bukit Golgota dengan cara yang sangat keji, cara yang sangat kejam, yang sangat menyiksa. Dia mati di kayu salib. Setelah itu, hari Jumat, tidak lama lagi akan ada hari raya orang Yahudi. Dalam kebudayaan bangsa Yahudi, jenazah tidak boleh lagi tergantung sampai pada peristiwa Paskah ataupun peristiwa hari Sabat. Nah, saudaraku yang kekasih, Yesus sementara masih tergantung di kayu salib. Ada seseorang yang membawa kita untuk merenung lebih dalam, yaitu peristiwa ketika ada orang yang sangat peduli tentang jenazah yang tergantung di kayu salib itu. Namanya Yusuf. Saya mengajak kita untuk melihat kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal 19 ayat 38. Saya membaca ayat-ayat tersebut. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan
permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru. Di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang kita dapat dari catatan Injil Yohanes? Peristiwa ini dicatat oleh keempat Injil, bukan hanya Injil Yohanes, keempat Injil, di mana Yusuf dari Arimatea melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema Paskah nasional kita adalah mati dan kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Nah saudara, harapan apa yang mau kita bawa setelah kita merayakan Paskah tahun ini? Sebuah perayaan Paskah yang unik dilakukan di seluruh dunia. Tidak ada gegap gempita perayaan, tidak ada pesta-pesta di berbagai belahan bumi. Adapun pesta barangkali dilaksanakan di setiap rumah tangga kecil-kecilan, dan saudara-saudara, ini pun tidak mengurangi berkat yang Tuhan berikan. Kembali saya membawa kita untuk merenungkan ayat yang baru kita baca ini tadi. Yusuf dalam catatan kitab yang lain, Injil yang lain, disebut sebagai orang kaya. Kemudian catatan yang lain juga menyebutkan dia bahwa salah satu anggota majelis, anggota pengurus pengurus agama Yahudi. Jadi dia bukan orang sembarangan, sukses di dalam dunia bisnis, dan dia juga menjadi seorang yang terhormat sebagai pejabat di dalam sebuah tatanan agama Yahudi waktu itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yusuf Arimatea menyaksikan, mengikuti proses persidangan Yesus. Dan catatan di sini kita melihat bahwa ia tidak setuju dengan keputusan teman-teman sejawatnya, teman-teman sekerjanya, yaitu pengurus agama Yahudi. Nah, saudara-saudara, kita tahu orang-orang Farisi dan pengurus yang lain menginginkan Yesus dihukum mati, tetapi Yusuf Arimatea keberatan. Hanya apalah yang bisa dibuat oleh dia seorang diri, tetapi ada hal yang bisa dia lakukan setelah Yesus dihukum mati. Yusuf Arimatea mengambil keputusan yang berani. Saudaraku yang kekasih, yang perlu kita catat di sini adalah, yang pertama adalah Yusuf Arimatea dalam catatan Injil yang lain, dia orang baik dan orang benar. Ini mengajarkan kepada kita bahwa jadi orang kaya, jadi orang terhormat, jadi orang yang terpandang memerlukan sisi yang paling penting, yaitu benar dan baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yusuf Arimatea dicatat oleh keempat Injil. Ini menunjukkan bahwa kisah ini begitu penting menjadi bahan perenungan kita pada saat ini. Di abad modern ini, saudaraku yang kekasih, barangkali kita sulit menemukan jati diri seseorang yang mirip Yusuf Arimatea. Apalagi situasi dunia yang sedang mencekam pada saat ini. Kesulitan ekonomi dialami berbagai belahan bumi. Negara-negara di dunia hampir tidak ada yang tidak terpengaruh secara ekonomi dengan peristiwa corona ini. Mungkin membawa situasi dunia untuk semakin menjauh dari figur yang dimiliki oleh Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea, walaupun disebut dia sebagai orang kaya, bukankah kita tahu tidak semua orang kaya yang punya hati seperti Yusuf Arimatea? Yang perlu kita ambil hari ini, kita melihat bahwa di samping dia orang baik, Yusuf Arimatea, dia
berani mempertahankan prinsip. Mungkin teman-temannya yang lain, pengurus-pengurus yang lain, majelis, ahli Taurat, mensyukuri kematian Kristus sampai membusuk di Bukit Golgota. Tetapi Yusuf Arimatea tidak. Yusuf Arimatea punya hati. Yusuf Arimatea punya prinsip. Walaupun dia tidak mampu membela Yesus sampai Yesus tidak dihukum mati, tetapi itu bukan persoalan bagi dia untuk tetap tinggal diam. Yusuf Arimatea mengambil keputusan untuk melayani. Yusuf Arimatea memberanikan diri untuk datang kepada Pilatus, wali negeri yang sangat terhormat itu. Saudara, ini bukan peristiwa yang gampang. Untuk datang kepada Pilatus, meminta jenazah itu diturunkan. Karena biasanya, secara tradisi, Bukit Golgota itu penuh tulang belulang zaman dulu. Tidak ada orang yang mau urus jenazah orang jahat. Tetapi Yusuf Arimatea mengambil keputusan dalam hatinya, Yesus bukan orang jahat. Dalam Yohanes pasal 19 juga, ayat yang ke-6 kalau saudara bisa lihat. Pilatus bilang apa? Salibkan dia, karena dia tidak bersalah. Pilatus mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Salah satu orang pejabat tinggi yang mengakui Yesus tidak bersalah adalah Pilatus sendiri. Dan Yusuf Arimatea kelihatannya tidak terlalu sulit untuk menyampaikan niat hatinya kepada Pilatus. Pilatus langsung meluluskan permintaan Yusuf Arimatea. Tetapi untuk memulai datang ke istana, ini bukan persoalan mudah, saudaraku yang kekasih. Bukan persoalan gampang, memerlukan keberanian, memerlukan tekad dan alasan yang tepat untuk meminta jenazah Yesus. Saudaraku yang kekasih, semoga dalam peristiwa Paskah ini akan lahir banyak orang yang mirip Yusuf Arimatea. Teristimewa orang-orang PPIK, dimanapun saudara berada. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, gereja saat ini memerlukan orang-orang memiliki figur seperti Yusuf Arimatea. Dia berani, dia tidak peduli apa kata orang, dia hanya percaya bahwa Yesus tidak bersalah. Dia tidak ikut-ikutan dengan orang yang berteriak, salibkan dia, atau biarkan dia busuk di Bukit Golgota. Yusuf Arimatea tidak seperti ini. Bukankah ini mewakili orang Kristen hari ini, saudara, yang sangat peduli dengan pekerjaan Tuhan, yang tidak ingin kekayaannya ditumpuk hanya untuk diri sendiri. Yusuf Arimatea punya prinsip. Jika ia seorang yang sukses, jika ia seorang yang berada, dia harus melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang kedua, yang pertama itu tadi adalah sikap yang konsisten, berani, dan mengambil resiko, saudaraku yang kekasih. Yang kedua ini, saudaraku yang kekasih, Yusuf Arimatea adalah jenis orang yang rela berkorban. Rela berkorban. Kita salut saudara, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di garis depan. Dokter, perawat, dan berbagai elemen masyarakat yang menjadi relawan di dalam menangani kasus corona ini. Mereka menghadapi resiko yang luar biasa. Mereka pasti memiliki unsur-unsur hati seperti Yusuf Arimatea. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagian yang kedua ini kita melihat Yusuf Arimatea membeli kain lenan. Yusuf Arimatea pasti dia membawa teman-temannya untuk dibayar, atau karyawan. Dia pasti tidak bekerja seorang diri, dia keluarkan biaya. Barangkali kalau ini kita berada di TKP, kita akan bisa melihat bahwa Yusuf Arimatea mengomandokan anak buahnya, cepat-cepat, ini sudah sore. Di catatan kitab yang lain, Injil yang lain berkata bahwa waktu itu sudah menjelang malam.
Sebuah pekerjaan yang perlu kecepatan dan kecermatan. Yusuf Arimatea mengomando teman-temannya untuk segera melakukan upacara pemakaman, tidak sampai waktu malam. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, membeli makam bukan persoalan mudah zaman dulu, saudara. Kain lenan yang disebutkan di dalam Alkitab ini bukan seperti kain zaman sekarang. Zaman sekarang kain begitu murah dan mudah didapat, saudara. Zaman dulu lembaran kain dibuat dengan tenunan manual, dibuat dengan cara yang sulit sekali, dengan serat-serat yang terpilih. Orang bisa menggunakan kain zaman dulu adalah orang-orang yang berada, orang-orang yang memiliki uang yang cukup, saudaraku. Dirawat baik-baik. Kain ini dicatat di Alkitab karena menunjukkan bahwa itu penting, menunjukkan bahwa Yusuf Arimatea mengeluarkan uang yang cukup banyak. Dia tidak peduli. Mungkin orang akan berkata, bisa rugi kau. Tetapi Yusuf Arimatea tidak peduli. Makam yang dibeli itu bukanlah makam yang murah, saudara. Zaman dulu makam yang dibuat dari pahatan batu itu, mungkin zaman sekarang yang hanya memilikinya orang-orang milioner. Bayangkan saudara, sekarang aja di Indonesia ada komplek makam yang miliaran harganya, saudara. Mahal sekali. Dan itu harus dibayar setiap tahun. Ada pajak yang harus dibayar. Nah, gambarannya mungkin mirip-mirip seperti itu. Makam yang dibeli oleh Yusuf Arimatea ini mahal, saudara. Tetapi Yusuf Arimatea adalah jenis orang yang rela berkorban. Dalam hatinya berkata, berapapun yang Tuhan perlukan, ku berikan. Sekalipun batang leherku diminta, aku berikan. Oleh karena apa yang Tuhan berikan kepadaku jauh melebihi apa yang aku miliki. Yang aku berikan maksud saya, yang aku miliki hari ini semuanya datang dari Tuhan. Masih banyakkah ada orang yang berkata seperti itu, saudara, hari ini? Mungkin kita cenderung berkata kalau sudah sukses, ini usahaku, ini keringatku, ini karena kepintaranku, kecerdasanku, dan seterusnya. Tetapi hari ini, dalam peristiwa Paskah, Jumat Agung yang lalu, peristiwa ini kita renungkan hari ini. Untuk mengingatkan kepada kita, jika kita jadi orang sukses, seperti apa pikiran kita. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Melayani Tuhan sebenarnya tidak tunggu kaya. Kapan saja kita bisa melayani Tuhan. Namun saudara, ini tekanannya khusus kepada orang-orang yang sukses lagi. Karena kalau orang sukses, ada banyak orang yang menyaksikan bahwa orang sukses justru lebih sulit untuk memberi. Kita lihat peristiwa seorang janda miskin yang memberi persembahannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa persembahan janda miskin itu jauh lebih besar daripada orang yang lain punya. Karena Yesus tidak melihat angka, Tuhan melihat kerelaan. Tuhan melihat isi hati, saudaraku yang kekasih. Itu yang terpenting ketika kita memberi. Yusuf Arimatea memberi pelajaran kepada kita hari ini. Masih adakah kita memiliki hati seperti itu? Hati yang berani, berprinsip, mempertahankan iman, sebuah keyakinan. Yang kedua, rela berkorban. Hari ini gereja memerlukan orang-orang seperti ini. Sekarang negara kita juga memerlukan orang-orang seperti ini. Bukan sebaliknya. Terus menyalahi pemerintah, terus menyalahi orang lain. Dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Dunia sedang memerlukan orang seperti Yusuf Arimatea. Puji Tuhan, saudara, saya akhir-akhir ini melihat banyak orang-orang yang punya uang, membagi-bagi rezeki. Ada yang membagi makanan kepada pengendara Gojek dan seterusnya, ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Ada yang mengantar makanan, ada yang mengantar sembako kepada orang-orang yang tak punya. Puji Tuhan. Yusuf Arimatea mengajari kita lebih dari itu, saudara. Mari kita memberi, mari kita melayani dengan ikhlas. Kiranya saudara hari ini diberkati. Kiranya saudara dapat tetap bisa makan minum oleh karena pemeliharaan Tuhan. Jangan khawatir Bapak Ibu saudaraku, corona akan berakhir. Percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita
untuk terus-menerus mengalami ketegangan ini. Ambil positif, ambil cara untuk melihat sudut pandang kita ke arah yang positif dengan suasana ini. Kiranya saudara diberkati, mari kita lanjutkan perjuangan hidup kita. Kiranya kita tetap bisa berjumpa, kita tetap bisa bersekutu dengan satu yang lain, dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa, terima kasih atas perenungan ini. Renungan ini barangkali tidak sempurna Tuhan, tetapi Engkaulah yang menyempurnakannya, agar setiap umat-Mu yang mendengar dan menerimanya dapat memahaminya dengan baik tujuan daripada kisah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua umat-Mu yang sudah mengikuti renungan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mesak Amen. Saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Bagi jemaat Gereja PPIK Bukit Zaitun yang berada di rumah saat ini, mungkin belum bisa memberikan persembahan secara langsung, jemaat dapat memberikan melalui rekening gereja, di mana nomor rekening tertera di bawah ini, atau jemaat juga bisa memberikan langsung ke gereja pada saat kondisi sudah membaik. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian, Engkau baik. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sang menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi kita angkat puji ini. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, saling menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Setiamu tak pernah berubah.
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Dion Damara. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini untuk kesehatan di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Dan berterima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan berkat dalam kehidupan kami. Dan juga kami berdoa untuk kantong persembahan yang telah dikumpulkan oleh seluruh jemaat PPIK Bukit Zaitun, dan Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Untuk badan pimpinan jemaat yang mengelola keuangan gereja, Engkau pakai mereka Bapa untuk kemajuan gereja kami. Inilah doa persembahan kami Bapa. Haleluya, amin. Ibadah kita saat ini akan ditutup dengan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mesak Amen. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah live streaming Gereja PPIK Bukit Zaitun Pontianak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa, saudara, barangkali minggu-minggu ke depan masih kita akan mengikuti ibadah dengan cara seperti ini, walaupun kita tetap berdoa supaya situasi ini segera pulih dan kita kembali bisa berkumpul di gereja kita masing-masing. Dan gereja PPIK dimanapun saudara berada, tetap kuat dalam Tuhan, dan kita tetap satu teguh menyembah dan memuji Allah. Dan kita tidak usah khawatir, asal kita terus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena pemerintah membuat itu semua demi kebaikan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan yang baik supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat. Dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita akan berdoa, dan saya akan mengakhiri doa ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, kami bersyukur kami sudah melaksanakan ibadah ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya dan menjadikan ini berkat bagi semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Berkati para pelayan, berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan dan sukacita. Damai sejahtera-Mu menyertai. Terpuji namamu Bapa di surga. Itulah doa dan permohonan kami. Saudara-saudara yang kekasih, saatnya saudara tadahkan hati saudara, arahkan hati saudara untuk menerima berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ambillah saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Shalom.